Halo Sobat Warsa Organik, Sobat Tani semua pasti tahu penyakit dan hama apa yang paling menjengkelkan, yaitu hama suntep ya Sobat. Hama suntep ini menyerangnya pada usia padi masih di fase vegetatif dan fase anakan Sobat, dan bisa menyerang di fase generatif atau yang disebut dengan penggerek batang Sobat, atau ulat penggerek batang. Itu sama halnya dengan suntep, cuma suntep menyerangnya di fase vegetatif Sobat. Bila suntep sudah menyerang padi Sobat, berarti kita sudah telat untuk mengobatinya Sobat, karena suntep itu bisa dicegah loh Sobat. Kalau sudah terserang, dipastikan kita akan terkurangi atau kurang hasil panen kita Sobat, karena padi terserang suntep yang akhirnya anakan juga berkurang karena anakan banyak yang mati Sobat. Dan supaya tidak terserang hama suntep ini Sobat, ini harus dicegah, dan pencegahannya itu sejak awal Sobat, yaitu sejak padi ada di persemaian Sobat, di pembibitan atau di uritan Sobat. Ini harus dicegah Sobat. Pencegahannya ya seperti ini. Sebelum kita membahas pencegahan Sobat, kita harus mengetahui dulu ciri-ciri tanaman yang terserang suntep Sobat. Ciri-cirinya seperti ini Sobat, yaitu daun pupus atau pucuk padi itu pertama memerah, kemudian mengering Sobat. Bila dicabut ini batangnya akan terputus, membusuk Sobat, seperti ini. Batangnya busuk. Nah, ini seperti ini, batangnya busuk Sobat. Hal ini akan membuat mati pada tanaman yang terkena batang busuk ini Sobat, ya, terkena suntep ini. Ini terutama yang diserang ini anakan Sobat, berarti anakannya ini yang banyak yang mati karena terserang suntep Sobat. Untuk ciri-cirinya semua itu hampir sama dengan tanah asam atau padi yang terkena tanah asam atau hawar daun Sobat. Ciri-cirinya hampir sama seperti itu. Pertama, daunnya memerah dan menguning dan akhirnya kering Sobat. Nah, bila dicabut akan seperti ini. Nah, ini bila dicabut, ini akarnya akan mengering juga Sobat. Nah, ini akarnya mengering dan ini bisa membuat kematian pada tanaman padi Sobat. Beda dengan itu tanah asam atau padi asam-asaman ya Sobat. Kalau dicabut itu tanahnya atau akarnya akan berbau busuk. Nah, batang yang dicabut tadi Sobat, batang yang busuk dimakan ulat suntep tadi Sobat, itu bila dipecah atau disikar seperti ini Sobat. Nah, ini di dalamnya ada ulatnya Sobat. Nah, itu ulat penggerek batangnya itu ada di dalamnya Sobat, ada di dalam batang ulatnya Sobat. Nah, seperti ini ulatnya ada di dalam batang. Makanya kalau di obat pestisida ini tidak mempan Sobat, sebab ulatnya ada di dalam batang. Makanya pestisida tidak masuk ke dalam batang Sobat, maka tetap aja ulatnya akan tetap hidup Sobat. Ulat suntep itu dari penetasan telur kupu-kupu kecil atau ngengat-ngengat ya, seperti ini Sobat. Nah, ini akan bertelur di daun-daunan padi Sobat, yang akhirnya menjadi larva yang menjadi ulat suntep Sobat. Untuk hal seperti ini Sobat, ini pencegahan yang harus diutamakan Sobat. Jangan mengobati Sobat. Kalau mengobati seperti padi ini sudah telat Sobat, karena anakan banyak yang mati dan akhirnya nanti panennya berkurang Sobat, karena anakannya sudah banyak yang mati terkena suntep seperti ini Sobat. Jadi pencegahannya yang diutamakan Sobat. Ya, cara pencegahannya ada di video saya yang terdahulu ya Sobat, yaitu di video cara mengendalikan berbagai macam jenis hama tanaman padi dan juga perawatan komplit Sobat. Untuk lebih jelasnya Sobat, dalam pencegahan ini tidak usah menggunakan pestisida Sobat, cukup menggunakan POC sayur luhur yang disepray sejak awal tanam Sobat, yaitu sejak padi masih ada di persemaian atau di pembibitan Sobat. Nah, setelah itu, setelah pindah tanam itu, setelah usia 5 hari dari pindah tanam itu disepray lagi dengan POC sayur luhur Sobat. Nah, penyepraian ini rutin Sobat, setiap 10 hari sekali disepray dengan POC sayur luhur. Spray ini tidak usah menggunakan pestisida atau insektisida, cukup POC sayur luhur 6 kali aplikasi sejak pindah tanam Sobat. Dan aplikasi terakhir itu di fase masa pengisian bulir Sobat, bersamaan dengan spray untuk menghindari atau mengendalikan walang sangit Sobat.
Ya, beginilah cara mengendalikan hama sundep dengan cara sistem organik sobat. Jadi tidak menggunakan obat kimia atau apapun sobat, cukup dengan POC sayur luhur, yaitu sistem organik dengan pupuk POC sayur luhur sobat. Jadi tidak menggunakan obat pestisida kimia sobat. Sebab POC sayur luhur ini di samping sebagai pupuk juga sebagai pengendali hama sobat, karena di dalamnya sudah ada kandungan pestisida alami yang sifatnya itu mengusir pada hama dan penyakit sobat. Jadi tidak membunuh, cuma mengusir supaya tanaman tidak diserang hama atau penyakit sobat. Nah, ini hasilnya sobat, seperti ini sobat. Hasilnya bisa bersih, bening sobat, tidak ada hama dan penyakit yang mendekat. Nah, bagaimana sobat? Bila ada pertanyaan silahkan komen di kolom komentar ya sobat, atau hubungi saja nomor yang tertera di video ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.